Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta MZT, YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam Kitabus Shalah. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mudah, bisa istiqomah menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang syarat-syaratnya sujud, yaitu yang mana sujud itu adalah salah satu rukun daripada rukun-rukunnya sholat. Maka penting bagi kita mengetahui syarat-syaratnya ketika kita melaksanakan rukun, yaitu rukun sujud tersebut yang kita wajib melakukannya di dalam sholat. Yang mana di sini disebutkan salah satu syaratnya sujud tersebut adalah hendaklah seseorang tersebut sujudnya itu dalam keadaan mukhtar, ya, dalam keadaan tidak terpaksa. Bagaimana itu sujud yang dalam keadaan tidak terpaksa? Yaitu sujud yang dia lakukan karena keinginannya dia sendiri untuk melaksanakan rukun sujud tersebut. Nah, terus orang yang terpaksa itu seperti apa? Beliau contohkan di sini, salah satu orang yang terpaksa untuk melakukan sujud adalah bi'an dafa'ahu dafi'un ba'dal i'tidali wa khurra fa innahu la yasih. Ya, semisal ketika seseorang ada yang mendorongnya dan dia dalam keadaan sholat, kemudian dia sampai dalam keadaan sujud, kemudian dia niatkan wis sekalian sujud, misal seperti itu. Dengan adanya dorongan yang asalnya dia nggak ada keinginan atau belum ada keinginan untuk melaksanakan rukun sujud tersebut, akan tetapi karena dorongan seseorang sehingga berada dalam posisi sujud, kemudian dia lanjutkan sekalian melaksanakan rukun, yaitu rukun sujud, maka di sini hilang syarat, yaitu dia adanya paksaan dalam melaksanakan sujudnya tersebut, dan ini tidak sah, ya. Maka syaratnya seorang yang sujud harus mukhtar karena memang keinginan dia untuk melaksanakan sujudnya tersebut, bukan karena adanya sebab-sebab yang lain, ya. Maka ini adalah syarat yang pertama dari syarat-syaratnya sujud. Kemudian yang kedua adalah hendaklah wajib bagi kita untuk sujud dengan 7 anggota yang wajib bagi kita untuk menempelkannya di tempat sujud kita atau di tempat sholat kita. Yang mana 7 anggota tersebut ya adalah, yang pertama adalah dahi. Ya. Dahi, sekiranya sujud kita ini, dahi kita ini nempel ke tempat sujud kita tanpa adanya penghalang sama sekali, ya. Atau mungkin adanya sebagian penghalang, tapi sebagian dahi kita masih menempel di tempat sujud kita, maka ini sah, ya. Kita masih tergolong menempelkan salah satu anggota sujud kita, yaitu dahi, walaupun cuma sebagian. Kemudian bagian yang lain, yang selanjutnya adalah kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan ini kita wajib menempelkannya ketika kita sujud. Kemudian rukbatain, kedua lutut kita. Ya, ketika sujud wajib kita tempelkan di tempat sujud kita. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah atroful qadamain, ujung
telapak jari kita, ujung telapak jari kaki kita, yaitu ini yang misal seandainya ini kaki, ini ujung jari semua ini ya, wajib kita tempelkan dari dua kaki kita ini ketika kita melaksanakan sujud. Ya, adapun hidung, ya, ulama menjelaskan bahwasanya sunnah bagi kita untuk menempelkannya di tempat sujud kita. Ya, di tempat sujud kita. Perlu diketahui bahwasanya anggota sujud yang 7 ini adalah anggota yang wajib bagi kita ketika melaksanakan sujud untuk menempelkannya di tempat sujud kita secara langsung atau secara berbarengan. Seandainya misal kita menempelkannya sebagian, kemudian kita angkat sebagian, kita tampilkan sebagian yang lain, maka ini tidak sah atau tidak diperbolehkan dan bisa membuat sholat kita ini tidak sah. Harus berbarengan ketika menaruh atau menempelkan 7 anggota yang wajib bagi kita ini untuk menempelkannya ketika kita dalam keadaan sujud. Ini adalah 7 anggota yang wajib kita laksanakan, kita tempelkan ketika kita melaksanakan sujud. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ayakuna kasyifan lil jabhah. Ya. Dahi kita ini harus terbuka. Nah, sekiranya nggak ada yang menghalangi dahi kita ini nempelnya kepada tempat sujud kita, kecuali adanya udzur di situ. Semisal ketika seseorang mungkin dahinya semuanya ini sakit dan harus diperban, dan dia masih mampu untuk sujud, tapi dengan adanya penghalang tersebut, maka ini termasuk udzur yang memperbolehkan orang tersebut sujud walaupun di situ adanya penghalang antara dahi dan tempat sujudnya. Ya, karena sakit seperti itu. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah sujudnya kita ini harus adanya tahamul, adanya tekanan dahi kita dengan tempat sujud kita. Jadi tidak boleh cuma asal nempel tempat sujud tapi nggak ada kekuatan atau tekanan di situ. Ya, yang mana beliau di sini menjelaskan tekanan seperti itu sekiranya seandainya ditaruh kapas ya di tempat sujudnya, ketika dia sujud itu bakal kempes ya, bakal terjepit ya, maka ini sudah dinamakan adanya tekanan ketika menempelkan dahi kita ini dengan tempat sujud. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah adamul ghuyyi li ghairihi. Tidak ada maksud lain dengan sujud kita ini kecuali hanya maksud kita ini untuk melaksanakan rukun sholat, yaitu sujud. Ya, maksudnya kita tidak diperbolehkan ketika misal sujudnya kita ini karena adanya sesuatu yang mungkin kita ini ingin menghindarinya. Semisal ternyata datanglah seseorang mau memukul kepala kita, yang mana ketika itu berbarengan kita mau melaksanakan rukun, salah satu rukun yaitu sujud. Ya, akhirnya ketika orang tersebut mau memukul, kita menundukkan kepala kita, kemudian langsung sekalian melakukan sujud, maka ini salah satu yang bisa membatalkan atau tidak sahnya sholat kita. Ya, karena sujud kita ini kita laksanakan bukan karena benar-benar ingin melakukan sujud, karena adanya alasan lain, yaitu menghindari pukulan seseorang yang datang kepada kita tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah orang yang sujud itu tidak boleh dia sujud di atas benda yang mana benda tersebut itu bersambung dengan dia, dan ketika dia bergerak, benda tersebut akan bergerak dengan gerakan dia. Ya, misal ada orang yang melaksanakan sholat dan dia memakai syal, ya, yang syalnya itu mungkin agak panjang sekiranya ketika sujud, kemudian syalnya itu berada di tempat sujudnya. Ketika misal syalnya itu menutupi salah satu bagian dari bagian
sujud yang wajib kita tempelkan oleh bagian sujud kita, ya, dan menghalanginya, maka ini yang bisa menjadikan sujud kita ini tidak sah, menghilangkan salah satu surut atau salah satu syarat-syarat dari syarat sujud kita, ya, karena syaratnya di sini adalah tidak boleh adanya sesuatu yang menghalangi antara bagian sujud kita, yang mana sesuatu tersebut bersambung dengan kita, atau sesuatu tersebut akan bergerak dengan gerakan kita. Semisal kita berdiri, maka sal tersebut juga akan bergerak. Ketika kita sujud, maka sal tersebut juga akan turun. Akan tetapi kalau seandainya ada barang yang menghalangi tempat sujud kita, akan tetapi barang tersebut tidak bersambung dengan kita, juga tidak bergerak dengan gerakan kita, maka ini tidak apa-apa, ya, maka ini sah. Nah, semisal kita menaruh sal kita di bawah, ketika kita berdiri, sal tersebut tetap di bawah dan tidak bergerak dengan gerakan kita, juga tidak bersambung dengan kita. Ketika kemudian kita mau sujud, kita sujud di atasnya, maka ini tidak apa-apa, ya, ini tidak masalah, tidak menjadikan sujud kita ini hilang salah satu dari syarat-syaratnya. Akan tetapi yang bisa menghilangkan atau yang bisa menjadikan sujud kita ini tidak sah ketika barang tersebut itu bersambung dengan kita dan barang tersebut bergerak dengan gerakan kita. Kemudian syarat yang selanjutnya, ya, syarat yang terakhir di sini disebutkan hendaklah kita mengangkat bagian bawah kita. Yang dimaksud bagian bawah kita ini adalah pinggang kita dan antara yang berada di daerah tersebut itu diangkat lebih tinggi daripada kepala kita, ya, daripada kepala kita dan daripada bahu kita, ya, sehingga seseorang yang melaksanakan sujud itu harus merendahkan bagian atasnya, bagian atas tubuhnya maksudnya, dan mengangkat bagian belakangnya, ya, bagian pinggangnya. Ini apabila tidak ada udzur, ini apabila tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi atau bisa mencegah kelakuan atau perbuatan dia untuk melakukan seperti itu. Akan tetapi ketika adanya udzur, semisal ketika adanya seseorang yang dalam keadaan hamil, dia sulit atau bahkan tidak bisa untuk mengangkat atau untuk mengangkat bagian belakangnya lebih tinggi daripada bagian kepalanya dan daripada bagian bahunya, maka ulama menjelaskan bahwasanya ini termasuk udzur yang memperbolehkan kita ini atau orang seperti itu untuk tidak mengangkat bagian belakangnya ini atau bagian bawah dari tubuhnya ini lebih tinggi daripada bagian kepala dan daripada bagian bahunya. Ya, bahkan dikatakan di sini, walaupun bahkan seandainya dia tidak mampu untuk menaruh sesuatu supaya bisa menempelkan dahinya ini di atas sesuatu tersebut untuk sujud, maka ini tidak masalah. Akan tetapi sunnah seandainya mungkin orang yang hamil tersebut untuk menaruh sesuatu supaya bisa menempelkan dahinya, misal seperti ini, seperti meja seperti ini, dia taruh di depannya supaya sujudnya dia ini masih bisa menempelkan dahinya, maka ini sunnah bagi orang yang masih adanya udzur tersebut. Akan tetapi selama kita masih mampu untuk melakukannya, maka kita wajib untuk mengangkat bagian bawah daripada tubuh kita ini, yaitu bahu, yaitu pinggang dan sekitarnya lebih tinggi daripada bagian kepala dan bagian bahu. Kemudian beliau sebutkan di sini, seandainya ada seseorang yang mampu untuk melakukan itu, akan tetapi kadang ada sesuatu yang bisa merubahnya atau sesuatu yang bisa menjadikan bagian bahu dan kepalanya ini standar atau sama dengan bagian pinggangnya, seperti dicontohkan di sini seperti orang yang sholat di kapal laut. Ketika dia mau sujud ternyata
yang asalnya sujud seperti ini, mengangkat bagian belakangnya. Kemudian ada ombak yang sampai bisa menjadikan bagian atas dan bagian bawahnya ini sama. Ya, maka beliau jelaskan di sini orang yang seperti ini karena hakikatnya dia ini masih mampu untuk melaksanakannya, dia harus mengulangi sujudnya tersebut, yang mana karena sujud sebelumnya ini menjadikan bagian atas bahu kepala ini lebih atau standar dengan sama dengan bagian bawahnya. Maka dia mengulangi sujudnya dengan sujud yang memenuhi syarat, yaitu merendahkan bagian kepala dan bahunya dan mengangkat bagian pinggangnya dan sekitarnya. Ya, mungkin ini sedikit yang bisa Al-Faqih sampaikan tentang syarat-syarat sujud yang mungkin harus kita jaga. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.